Buletin Dakwah Kafah edisi 158, 23 Muharram 1442 Hijriah atau 11 September 2020 Masehi dengan judul Dakwah itu wajib, tak perlu sertifikat. Kementerian Agama atau Kemenak berencana meluncurkan program penceramah bersertifikat mulai akhir September 2020. Dirjen Bimbingan Masyarakat Bimas Islam, Kamarudin Amin, menyebut target peserta program ini adalah 8.200 penceramah untuk tahun ini, terdiri dari 8.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 penceramah di pusat. Menak Fahruzi Rozi menyatakan program penceramah bersertifikat dimaksudkan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Pada kesempatan yang berbeda, Waketum MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menyampaikan bahwa MUI menolak tegas rencana Kemenak tentang sertifikasi para dai atau penceramah ini. Kiai Haji Muhyiddin memandang kebijakan sertifikasi ulama itu kontraproduktif. Ia khawatir kebijakan tersebut berpeluang dimanfaatkan demi kepentingan pemerintah guna meredam ulama yang tak sejalan. Program ini berpeluang menimbulkan keterbelahan di tengah masyarakat, bisa berujung konflik, bisa memicu stigmatisasi negatif kepada penceramah yang tak bersertifikat. Program penceramah bersertifikat ini pun berpotensi membatasi gerak dakwah. Beberapa masjid atau kegiatan bisa saja diintervensi agar hanya menggunakan penceramah yang bersertifikat. Dakwah adalah kewajiban. Di antara keistimewaan Islam dibandingkan dengan agama dan ideologi lain adalah Islam mewajibkan setiap muslim untuk bertanggung jawab kepada saudaranya dan segenap umat manusia. Salah satu wujud tanggung jawab yang dimaksud adalah dakwah. Dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah SWT, di dalamnya termasuk seruan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan dakwah, manusia bisa keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya terang Islam. Dakwah hukumnya wajib. Setiap pribadi muslim yang telah baligh dan berakal, baik laki-laki maupun wanita, diperintahkan untuk berdakwah. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 15. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Yang artinya, karena itu berdakwahlah dan beristiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam surat An-Nasr ayat 125, Allah SWT pun berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantalah mereka dengan cara yang baik. Rasulullah SAW pun bersabda, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lebih dari itu, Rasulullah SAW menyebut inti dari agama ini atau Islam adalah nasihat. Beliau bersabda, inti agama Islam adalah nasihat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, tugas dan kewajiban dakwah berlaku umum atas setiap muslim tanpa memandang profesi, status sosial, maupun tingkat keilmuannya. Dakwah bukan sekadar tugas dan kewajiban pihak-pihak yang mendapat label ulama, ustadz, atau nantinya dai yang bersertifikat dari penguasa. Karena itu pengemban dakwah tak perlu sertifikat dari penguasa. Apalagi jika program dai bersertifikat tersebut malah mengaburkan esensi dakwah Islam dan mengurangi amar ma'ruf nahi mungkar termasuk kepada penguasa. Setiap muslim pada hakikatnya adalah penyambung tugas Rasulullah Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah dakwah. Risalah dakwah yang diiman Rasulullah SAW adalah ciri kemuliaan beliau. Oleh karena itu, setiap muslim yang meneruskan aktivitas mengemban risalah dakwah juga akan memiliki kedudukan yang mulia. Allah SWT dan Rasulnya banyak memberikan dorongan dan pujian yang ditujukan kepada para pengemban dakwah dan penyampai hidayahnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal solih dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Imam Hasan Al-Basri memberikan penjelasan terkait ayat di atas.
bahwa mereka yang menyeru manusia ke jalan Allah adalah kekasih Allah, wali Allah, dan pilihan Allah. Mereka adalah penduduk bumi yang paling dicintai Allah karena dakwah yang mereka serukan. Inilah kemuliaan yang diberikan kepada setiap muslim yang berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyeru manusia kepada hidayah Allah, ia mendapatkan pahala sebesar yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Dampak bila meninggalkan dakwah. Kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat akan menimbulkan kerusakan bagi mereka. Penyimpangan dari aturan Islam akan berujung pada kebinasaan sebuah masyarakat. Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang menaati hukum-hukum Allah dan para pelanggarnya adalah bagaikan suatu kaum yang menumpang kapal. Sebagian menempati bagian atas dan sebagian lagi menempati bagian bawah. Yang berada di bagian bawah jika ingin mengambil air, tentu harus melewati orang-orang di atasnya. Lalu mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Andai yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang yang ada di bagian bawah menuruti kehendak mereka, niscaya semuanya akan binasa. Namun jika orang yang di bagian atas melarang orang yang ada di bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Disinilah pentingnya dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan itu kemungkaran bisa segera dikendalikan sebelum membesar dan menghancurkan masyarakat seluruhnya. Keengganan melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar akan menimbulkan malapetaka dan bencana yang tidak terbatas hanya menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan dan penyimpangan saja, tetapi juga akan menimpa seluruh masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang artinya, pelihara diri kalian dari fitnah atau bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah, Allah amat keras siksaannya. Rasulullah SAW juga menjelaskan dampak yang terjadi jika dakwah ditinggalkan. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau jika tidak, Allah akan menimpakan azabnya atas kalian. Lalu kalian berdoa kepadanya, tetapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Hadis tersebut memberikan dua pilihan, yaitu memilih dakwah atau memilih azab dan doa yang tak terkabul. Tak ada pilihan ketiga. Artinya, siapapun yang meninggalkan dakwah akan mendapatkan azab dan doanya tidak terkabul. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa jika dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, akan muncul para penguasa jahat dan tidak menyayangi kaum muslim. Hadis riwayat Al-Bazar dan At-Tabarani. Semua akibat buruk di atas sekaligus menjadi qarinah atau indikasi yang menegaskan bahwa dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib. Meninggalkannya merupakan dosa. Dosa menghalangi dakwah. Jika meninggalkan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar saja berdosa, apalagi menghalangi aktivitas mulia ini. Menghalangi dakwah adalah perbuatan yang dicela oleh Allah SWT. Bahkan Allah SWT mengancam para penghalang dakwah dengan azab yang pedih. Dalam surat Hud ayat 18-20, Allah berfirman, ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء
السمع وما كانوا يبصرون. Yang artinya, ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Mereka itulah orang-orang yang tidak meyakini adanya hari akhirat. Mereka itu tidak akan mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Sekali-kali tidak ada bagi mereka penolong selain Allah SWT. Siksaan itu dilipat gandakan atas mereka. Ayat ini jelas merupakan ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang menghalang-halangi dakwah. Mereka akan diazab oleh Allah SWT dengan azab yang keras. Sungguh besar dosa orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan dakwah dan bersekutu dengan kemungkaran. Perbuatan tersebut adalah pengkhianatan terhadap Allah SWT, Rasulnya, dan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tak mampu, dengan lisannya. Jika tak mampu, dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim.